Assalamualaikum, marhaban, ya Ramadan Karim. Walaupun nyambutnya telat nggak apa-apa lah ya, seenggaknya masih kerasa kan vibes-nya. Anyway, alhamdulillah ya, udah 1 tahun berlalu dengan sangat cepat. Dan alhamdulillah, Allah masih beri kita kesempatan untuk menyambut juga memuliakan lagi tamu istimewa kita yang adalah bulan Ramadan yang dinantikan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat ini, bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi juga dengan memberikan servis dan treatment terbaik kita untuk bulan Ramadan yang dimuliakan ini. Salah satunya dengan menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Ramadan itu sering disebutkan sebagai bulan yang istimewa. Kalian punya anggapan yang sama kah, Besti? Sebenarnya apa sih yang bikin Ramadan itu istimewa? Apa yang bikin Ramadan spesial daripada bulan-bulan yang lain? Orang bilang spesialnya Ramadan karena bulan ini cuma ada sekali. Tapi bukannya bulan-bulan yang lain juga cuma sekali dalam setahun, ya nggak sih? Emang ada ya bulan yang terjadinya berulang kali? Kayaknya nggak ada nggak sih, Besti? Ada juga yang bilang kalau spesialnya Ramadan karena dimeriahkan dengan tradisi acara reuni yang berkedok buka bersama. Ada juga yang bilang spesialnya Ramadan ya karena setelah Ramadan ada tradisi bagi-bagi THR, tunjangan hari raya. Tapi ada juga yang memaknai istimewanya Ramadan lebih dalam daripada itu, yaitu orang-orang yang memaknai kespesialan Ramadan sebagai waktu bagi mereka untuk menghapuskan dosa-dosa dan bertaubat kepada Allah. Ada juga yang lebih jauh memaknai keistimewaan Ramadan sebagai waktu bagi mereka untuk melepaskan segala euforia duniawi dan menikmati euforia dalam mengejar akhiratnya. Dari semua makna-makna itu, sebelum aku benar-benar menyadari apa sih istimewa Ramadan bagiku, alhamdulillah Allah dengan hidayahnya lebih dulu menyadarkanku. Besti, sadar gak sih kalau kata istimewa itu ternyata bersifat subjektif. Jadi setiap orang punya perspektif dan pemahamannya sendiri dalam memaknai istimewa untuk Ramadan. Di samping itu semua, bagaimanapun kita memaknai istimewanya Ramadan, tetap aja yang namanya tamu istimewa, maka ia harus dong mendapatkan perlakuan yang spesial dari kita. Perlakuan yang khusus, perlakuan yang lebih baik daripada perlakuan kita pada bulan-bulan lainnya. Misalnya, kalau di bulan-bulan lainnya habis subuh kita bobo lagi. Tapi bisa dong ya kalau di bulan Ramadan habis subuh, coba deh kita cari kesibukan lainnya dengan niat beribadah kepada Allah. Ibadah enggak sesempit hanya sholat, mengaji, berzikir, Besti. Banyak hal lainnya yang bisa kita jadikan ibadah. Misalnya baca buku, atau membantu orang lain, atau belajar. Ya, yang pasti tugas kita di dunia ini untuk beribadah kan. Intinya harus ada perlakuan lebih dan khusus pada bulan Ramadan yang istimewa ini. Setuju kan, Besti? Ngomong-ngomong, maaf ya Besti, aku lupa memperkenalkan diri. Oke, izinkan aku untuk memperkenalkan diri ya Besti. Di akta, namaku Sayyidah Rahma Sabila. Tapi kata umiku, saat dilahirkan, Umi pengen banget ngasih nama aku Safira Alia Sabila, atau Safira Alia Rahma. Gak tau deh. Ya pokoknya ya kayak gitulah, paham lah ya. Tapi yang pasti
Dari semua nama itu, aku lebih suka kalau Besti panggil aku Safir. Kalau mau tahu kenapa, lebih baik jangan tanya di sini deh, karena akan menghabiskan banyak waktu dan bisa-bisa episode ini habis untuk menceritakan kronologinya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang diri aku, ada satu kebiasaan dari saat aku kecil. Aku sangat suka bermonolog. Waktu kecil, mungkin kalian akan berpikir sama seperti balita lainnya yang senang sekali bercakap-cakap dengan boneka kesayangan mereka. Ya, awalnya pun begitu. Hingga pada suatu hari, aku diberikan kedua orang tuaku sebuah lemari kayu yang di pintunya ada cermin. Semenjak saat itu, aku lebih nyaman dan lebih suka untuk berbicara dengan pantulan diriku di cermin. Lama-kelamaan, bahkan di tempat yang tidak ada cerminnya pun, aku sering berbicara dengan diriku sendiri, bertanya dan menjawab sendiri. Karena itu, izinkanlah aku untuk memperkenalkan kedua kerucil-kerucil teman bicara dalam kesendirianku, yaitu Zaida dan Sabila. Aku sengaja memilih nama itu sebagai ucapan terima kasihku kepada diriku sendiri. Terima kasih diriku yang telah berhasil melewati berbagai fase-fase kehidupan sebelumnya. Sabila adalah nama aku ketika aku masih kecil, ketika aku masih dibesarkan di tanah kelahiranku, Kudus. Jadi, kalau nanti kalian mendengar ada orang-orang yang memanggilku Sabila atau Bila, bisa jadi mereka temanku saat aku masih bersekolah di Kudus, atau mereka adalah keluarga besarku. Lalu Zaida adalah namaku yang terbentuk karena bisa dibilang suatu kecelakaan ketika aku pindah ke Bandung. Jadi kalau kalian mendengar ada yang memanggilku Zaida, bisa jadi mereka teman-temanku saat aku pindah bersekolah di Bandung ketika SD dulu, atau semua orang yang mengenalku sebelum aku kuliah. Karena saat kuliah sampai saat ini barulah nama Safir itu aku kenalkan. Masing-masing namanya mewakili sifat dan karakterku yang terbentuk dari masing-masing masanya. Well, di kesempatan kali ini secara khusus dan spesial banget buat besti-besti aku, akan aku perdengarkan untuk kalian gimana ketika aku bicara dengan kerucil-kerucilku. Tapi tenang aja, sebagai manusia dan makhluk sosial yang tulen, aku juga akan perdengarkan untuk kalian gimana ketika aku ngobrol, bercanda, berdiskusi dengan teman-temanku yang lain. Teman-teman manusia tentunya. Oke, cukup dulu ngomongin soal aku dan kerucil-kerucil aku. Sekarang aku akan kenalkan untuk kalian tentang keluargaku. Harta yang paling terindah, mutiara yang tiada tara adalah keluargaku. Nikmat yang paling aku syukuri adalah bahwa Allah menitipkan aku kepada seorang ayah yang menjunjung tinggi nilai agama Islam dalam memimpin keluarganya, dan kepada seorang ibu yang enggak pernah berhenti untuk belajar agama Islam. Dan begitulah keduanya bahu-membahu dalam mendidik anak-anaknya. Aku tumbuh di keluarga yang sangat mencintai dakwah. Almarhum abah, kakekku, adalah seorang pendakwah, seorang guru yang sangat dimuliakan oleh murid-murid dan jamaahnya. Abiku menuruni semangat dakwah itu. Abiku juga seorang pendakwah. Abiku sering memberikan dakwah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari tempat terbuka, tempat tertutup, masjid maksudku. Dan semangat itu Abi turunkan juga kepada anak-anaknya, sehingga saudara-saudara laki-lakiku pun
memiliki semangat yang sama dalam berdakwah. Berdakwah untuk umat, berdakwah untuk keluarganya, berdakwah untuk teman-temannya. Dan semangat itulah yang membuatku juga ingin punya pendamping hidup yang juga seorang pendakwah. Bentar. Sorry Besti, salah baca skrip. Ulang ya. Semangat yang diturunkan abiku membuatku juga berniat untuk menjadi seorang pendakwah. Salah satunya mungkin lewat media ini. Tapi tolong jangan harapkan aku akan berdakwah layaknya abi, abah, atau saudara-saudara laki-lakiku. Ya mohon maaf, saya kan ya juga masih belajar ya. Jadi disclaimer dulu deh ya, lewat media ini aku bener-bener pengen berbagi dari sedikitnya ilmu yang aku punya dan banyaknya cerita yang aku punya. Kita sama-sama saling berbagi ilmu, saling membenarkan, saling menegur. Allah yang perintahkan dalam surat Al-Asr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke Besti, kayaknya kenalannya udah dulu ya Besti. Kalau kelamaan nanti kalian pada bosan lagi. Oh ya, sebelum kita berpisah untuk bertemu lagi, jangan lupa ya Besti, kalau nanti kita bertemu lagi, tolong sapa dengan salam ala muslimin ya Besti. Kalau enggak, atau kalau kalian lupa, nanti aku yang akan menyapa kalian duluan. Assalamualaikum Besti. Saf, kok nggak jadi pakai skrip yang kemarin sih? Skrip yang kemarin kan lucu, akunya banyak dialog. Soalnya skrip yang kemarin itu elunya banyak rusuh, Sabila. Ih, Zaida, rese banget deh. Hatiku